Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ternak teman-teman diberi kelancaran dan kesehatan. Amin ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang ternak entok bisa jadi penghasilan utama atau tidak. Nah, jadi saya mau mengulas topik ini karena ada komentar ke channel YouTube saya, Mas, ternak entok itu bisa jadi penghasilan utama atau cuma sampingan, ya seperti itu ya teman. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe dulu channel saya agar teman-teman bisa membantu saya membangun channel ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah mampir. Semoga teman-teman diberi kesuksesan, amin. Nah, jadi kita langsung saja membahas ke topiknya. Ini indukan-indukan saya. Jadi seperti ini teman, ternak entok bisa dijadikan penghasilan utama kalau jumlah ternak kita itu banyak. Nah itu ya teman, jumlah ternak entok itu banyak. Kenapa harus banyak? Nah ya pasti teman-teman tahu kalau kita bisnis ya, kita naruh modal sedikit pasti kita untung ya segitu. Kita naruh modal banyak, kemungkinan untuk untung besar juga pasti lebih banyak. Nah, seperti itu teman. Jadi saya katakan kalau berternak entok itu bisa menjadi penghasilan utama. Kenapa bisa? Jadi seperti ini teman. Nah misalnya kita mengambil sistem pembibitan ini seperti saya. Ini saya kan cuma ada 20 indukan. Nah kalau teman-teman mau menjadikan ternak entok itu penghasilan utama, teman-teman itu harus minimal itu 50 ekor indukan teman. 50 ekor indukan ya teman. Nah misalnya nih, entok itu kan masang ramnya 40 hari. Anggaplah ya 40 hari lah ya, sebulan setengah. Jadi misal kita punya 50 ekor, anggaplah itu per 40 hari yang nelur itu 25 ekor atau 30 ekor. Nah misal kalau rata-rata entok nelur itu kan ya pasti standarnya 10 butir lah ya, anggaplah 10 butir. Nah kita pukul 10 butir. Nah misalnya itu 10 butir nelur dan menetas, itu kan dikali 30 kali 10 itu kan kita dapat 300 minti atau meri. Itu per 40 hari teman. Jadi misalnya kita langsung jual umur 3 hari itu kan paling harga 10.000 atau 11.000. Kita anggaplah 10.000 lah ya. Nah kita anggap itu harga mintinya per ekor 10.000. Nah tadi kan per 40 hari kita dapat 300 minti dari 30 ekor entok yang bertelur. Nah misalnya itu menetas semua jadi minti 300 minti, kita jual satu minti harganya anggaplah 10.000 kita kena ya. 10.000 otomatis menjadi 3 juta per 40 hari, anggaplah 3 juta per bulan teman. Nah itu pendapatan kotor, belum dipotong lain-lain, entah itu seperti makan, terus biaya anggaplah telur yang tidak menetas atau minti yang mati itu belum dipotong seperti itu. Nah penghasilan kotor bisa kita hitung itu tadi per 2 bulan. Misal kita punya 50 indukan, anggaplah 30 yang bertelur. Standar entok betina bertelur itu 10, misal menetas semua nih 10, kita dapat per 40 hari itu 300 minti. 300 minti umur 3 hari dijual, kita pasarkan 10.000. Nah 10 kali 300 sudah 3 juta. Itu penghasilan kotor teman, belum dipotong yang lain-lain seperti tadi pakan, terus telur yang tidak menetas atau minti mati, vitamin.
ya paling kita dapat 1.500.000 lah. 1.500.000 untuk di kampung itu sudah standar ya, tidak jauh dengan standar UMK atau UMR di kampung kita, teman. Nah, seperti itu ya, teman. Jadi bisa saya katakan kalau ternak entok itu bisa menjadi penghasilan utama kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, misalnya teman-teman mau mempercepat proses produksi, teman-teman bisa menggunakan mesin tetas, teman. Teman-teman bisa membeli mesin tetas, dan ya kalau entok bertelur kita masukkan ke mesin tetas, jadi tidak ada proses mengeram. Cuma ya biayanya itu mungkin tambah banyak, seperti adanya biaya listrik. Ya teman-teman juga harus tahu tentang teknologi juga, seperti mesin tetas itu kan ada yang manual, semi manual atau otomatis. Seperti itu ya, teman. Jadi jawabannya bisa menjadi penghasilan utama kalau jumlah di kandang itu atau populasi di kandang itu banyak. Nah, seperti itu, teman. Jadi minimal itu ada 50 ekor lah. Kita rata-rata per 2 bulan atau per 40 hari itu kita dapat 300 minti dari 50 ekor. Berarti itu kan kita menganggapnya 30 indukan yang bertelur dalam 2 bulan, teman. Nah, setelah 2 bulan itu kita dapat 300 ekor, otomatis 2 bulan ke depan lagi kita mendapat, yaitu yang dari 20 belum menelur, 20 kali 10 kita dapat, misalnya yang 20 itu nelor standar 10 lagi, kita dapat 200. Ya mungkin itu hanya hitung-hitungan antara induk bertelur. Kalau realnya atau kenyataannya ya mungkin bisa dari 50 bisa 40 yang bertelur, bisa 25 yang bertelur. Nah, itu kuncinya pada pakan teman-teman atau pada indukan teman-teman. Teman-teman bisa memilih indukan yang unggul, dan teman-teman bisa mempercepat masa produksi dengan memperbanyak makanan yang mengandung protein seperti ya keong, jagung, protein nabati, teman. Keong, jagung, dan kalau memang sudah mentok, teman-teman bisa mempercepat dengan memberinya pur ayam petelur. Nah, seperti itu, teman. Nah, jadi seperti itu, teman. Jadi kuncinya itu atau poinnya itu, ternak entok bisa dijadikan penghasilan utama kalau kita lakukan dengan satu sungguh-sungguh, serius, dan sabar. Nah, itu bisa didukung dengan populasi entok atau jumlah entok minimal indukan itu 50 ekor. Itu 50 ekor minimal ya, teman. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau untung yang lebih ya kita harus menanam modal yang lebih, seperti itu. Tapi namanya usaha, kita harus memikirkan dua kemungkinan, yaitu gagal dan berhasil. Jangan kita berasumsi segalanya harus berhasil. Nah, mungkin ada kalanya kita gagal untuk mendapat ilmu agar kita lebih berhasil. Seperti itu ya, teman. Jadi poinnya tadi bisa menjadi penghasilan dilakukan dengan sungguh-sungguh, sabar, dan serius. Nah, minimal populasinya ada 50 indukan ya, teman. Itu kalau mau sistem pembibitan. Nah, agar mempercepat proses produksi atau menunjang percepatnya mendapat minti atau masa panen, teman-teman bisa membeli mesin tetas, bisa melakukannya dengan mesin tetas. Tapi semua itu juga ada plus minusnya, teman. Nah, mungkin video pada kali ini hanya itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau memang teman-teman ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata atau memang saya salah, ya mohon maaf, karena ini hanya pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.